Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi sama Mas Lutfi. Sesuai janji Mas Lutfi di video yang sebelumnya, kita akan bahas satu persatu alat ya teman-teman. Untuk di video kali ini, kita bahas untuk di sisi SCC MPPT-nya dulu teman-teman. Ini SCC MPPT yang Mas Lutfi pakai di rumah. Ini spesifikasinya MPPT merek Touchfine dengan ukuran 60 ampere gitu teman-teman. Jadi untuk reviewnya ini ya teman-teman. Nah ini bentuknya teman-teman, masih seperti yang tadi teman-teman. Ini kabelnya cukup besar ya teman-teman ya. Ini bisa sampai kabel 25 mili juga masih longgar teman-teman. Ini Mas Lutfi pakai kabel 10 mili. Ini konfigurasi bautnya dari sini teman-teman, bautnya. Nah ini kelihatan bautnya dari sini. Ini bentuknya teman-teman. Terus ini kipasnya ada di atas teman-teman. Ini kipasnya berfungsi berputar ya teman, berputar setelah suhu itu mencapai kira-kira 35 derajat baru dia nyala teman-teman ya. Tuh, makanya tetap Mas Lutfi kasih jarak karena ada kipasnya di sini teman-teman. Dan lebih safe juga karena di atasnya pakai dudukan stafol ini teman-teman. Jadi untuk peluang kena air hujan atau rembesan air masuk ke kipas ini lebih sedikit kemungkinannya teman-teman, lebih tidak ada. Oke, yang pertama dari tombol dulu teman-teman. Ini ada tombol ESC, up, down, dan function. Untuk menghidupkan layar kita bisa tekan sembarang tombol. Nah ini teman-teman, ini kebetulan cuaca tidak begitu bagus ya teman-teman, agak mendung ya. Ini cuaca di luar nih teman-teman, jadi panas, gak begitu panas ya, istilahnya bersinar tapi mendung teman-teman. Ini untuk konfigurasi panel suryanya Mas Lutfi di 1400 WP, masing-masing 200x7. Tegangan kerjanya itu di sekitar 100 volt sampai 133 volt teman-teman. Ini mendung aja masih bisa dapat 13 ampere teman-teman. 13 itu berarti kira-kira kali 24 berapa teman-teman, masih sekitar 200-an watt ya teman-teman masuk gitu. Itu teman-teman. Ini displaynya, ini display tegangan dari PV. Ini tegangan yang dihasilkan. Terus ini tegangan dihasilkan ya teman-teman. Terus ini ada voltage baterai. Nah ini di sini ada semacam shortcut tampilan KWH yang didapatkan dalam satu hari. Jadi ini yang di S000745 ini tiap hari ngeriset teman-teman gitu. Terus untuk konfigurasinya teman-teman, konfigurasinya ini tekan tombol function dan escape bareng-bareng. Terus passwordnya bawah enter sebanyak 4 kali, bawah enter, bawah lagi enter. Nah terus yang terakhir atas teman-teman. Nah terus confirm, kita pilih yes, oke. Untuk baterai tipenya kita pakai di user saja ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih bebas untuk set floating charge-nya dan lock voltasenya ya teman-teman. Kalau ini ada beberapa pilihan, cuma saya yakin lah teman-teman juga lebih mantap pakai ke user. Nah ini violet karena sebelumnya sudah user ya, pasti violet gitu, karena sebelumnya juga sudah user, jadi nggak ada perubahan.
Lalu ke menu selanjutnya, sistem voltage-nya ini ada berapa ini? Dari bawah dulu ya. 12 ada, 24 ada, 48 ada, 96 ada, auto juga bisa teman-teman. Cuma Mas Lutfi merekomendasikan ini sih ke sistem yang kita bener-bener pakai aja teman-teman, supaya alatnya juga kerjanya ringan gitu teman. Terus ada lagi ini masukan maksimal dalam satu pengecasan ya teman-teman. Nah, jadi ini istilahnya dari yang dihasilkan PV itu 100% akan masuk ke baterai gitu teman-teman. Terus ada lagi baterai lock, ini tegangan terendah dari baterai. Cuma kita ini nggak akan berfungsi ya teman-teman, karena Mas Lutfi pakai bypass dari baterai, jadi nggak pakai soket DC ya teman-teman. Terus bulk charging itu tegangan yang dialirkan ke baterai untuk menyuntik tegangan sampai ke float charging teman-teman. Jadi tegangan atasnya untuk ngecas baterai. Terus float charging ini tegangan maksimal teman-teman, tegangan maksimal dari baterai ya, mentoknya di berapa? Kalau 13,5 berarti nanti mentoknya di 27 volt ya teman-teman. Jadi ini 13,5 kali N itu jumlah baterai. Ini kan baterainya kalau 12 kali 2 kan jadi 24. Ya 13,5 kali 2 ini di 27 volt teman-teman. Lalu DC output mode ini nggak berpengaruh juga ya saya teman-teman ya, kita abaikan saja karena pakai bypass baterai. Terus DC on timer ini bisa kita atur timernya kalau kita arahkan ini ke DC tadi. Kalau kita pakai yang ini ya, itu kita bisa set kapan kita pakai DC, kapan kita pakai PLN gitu mungkin ya, nanti fungsinya mungkin nantinya ke situ teman-teman. Terus ini baterai recovery, factory reset, ini untuk mengembalikan ke settingan awal. Terus udah gitu aja teman-teman tampilannya. Nah, ini kembali ke tampilan awal lagi. Ini tadi teman-teman tampilan awalnya. Jadi kalau kita nggak pakai DC, soket DC tadi, ini nggak akan kelihatan ya teman-teman untuk arusnya, dia cuma bypass ke baterai aja gitu. Jadi dia akan terus kerja sampai tegangannya menyentuh ke 27 volt. Terus untuk tampilannya teman-teman, ini ada PV voltage. Ini tadi kita set 100%, jadi tetap di 60A ya teman-teman. Terus baterai voltase, baterai number, tipenya, charging status. Nah, ini baterai tipe tadi user sudah kita set ya teman-teman. Bulk chargingnya berapa, float chargingnya berapa, baterai locknya berapa, terus load tipe, load timer, apalah ini ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, kita bisa tahu sudah seberapa banyak kita menghasilkan listrik dalam satu waktu teman-teman. Kalau di generation ini setiap jam 12 malam dia di reset teman-teman gitu. Ini karena lagi mendung nggak begitu banyak teman-teman dapatnya gitu teman-teman. Mungkin lebih banyaknya nanti kalau teman-teman penasaran fungsi-fungsinya, lanjutannya ada di buku panduannya ya teman-teman. Di buku panduannya itu yang saya ingat sih ya itu aja sih teman-teman, paling ini aja sih. Ini kalau charge ini nyala berarti dia sedang ada arus yang masuk, tapi kalau dia berkedip berarti sedang tidak ada pengecasan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk review
STC MPPT dari Touchfine teman-teman. Mungkin menurut saya sih ini bagus ya teman-teman, nggak panas, desainnya juga bodinya nggak panas, kerjanya bisa maksimal. Menurut saya recommended lah, daripada teman-teman beli yang SCC murah-murah BBM, nanti kalau upgrade ke satu rumah atau upgrade ke volt, ke watt yang lebih besar malah nggak kepake. Menurut saya lebih baik beli ini sekalian, toh teknologinya sudah MPPT, jadi arus listrik yang dihasilkan panel surya teman-teman itu lebih ada hasilnya ke sini. Kalau pakai BBM mungkin hanya 60% dari PV yang dihasilkan yang bisa masuk ke listriknya teman-teman gitu. Jadi gitu teman-teman, untuk review MPPT Touchfine di rumahnya Mas Lutfi untuk panel surya 1400 WP dan sistem 24 volt. Gitu teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.